Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi. Mari sama-sama kita selamat pagi. Berikan kemuliaan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Mari saudara-saudara, selamat datang di ibadah pagi Jire. Senang sekali bisa bersama-sama kembali. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Dan saya percaya saudara-saudara pun sudah siap untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami masih boleh ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Apa yang kami perbuat, kami lakukan yang gak berkenan di mata Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami Bapa, sehingga kami layak datang di hadapan-Mu. Kami mau membawa pujian kami mau membawa penyembahan kami, semuanya bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, senang sekali kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita memuji Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus.
ada habis-habisnya Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya lebih lagi. Kali ini kita mau bersama-sama, kita mau menaikkan pujian ini ya, dengan semangat, dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan keinginan untuk memuji Tuhan kita lebih lagi. Amin. Amin. Karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Selamat
Hidupku ada di tanganmu, ambillah jalan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi hiburan. Hatiku salibmu Tuhan, amin. Ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hidupku ada di tanganmu, amin. Kau bilang jalan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi hiburan. Angkat ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita tetap bersyukur pada Tuhan, amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya percaya sudah diberkati pada pagi hari ini, amin. Mari silakan duduk kembali, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punyalah seperti apa. Karena kasih-Mu Tuhan selalu memberikan hari-hari yang terbaik bagi kami semua ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman. Kami percaya Tuhan Kau layakkan setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan Engkau. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib bagi kami Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh karya-Mu ajaib dan luar biasa. Engkau itu Tuhan yang hidup dan nyata bagi setiap kami, yang merindukan Kau setiap saat, tidak pernah Engkau mengecewakannya. Pagi ini Tuhan, izinkan kami mempelajari bagian daripada firman-Mu. Bukakan hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam lagi tentang pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa mengikat segala kuasa-kuasa di udara yang mencoba untuk mengintimidasi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tolak segala kuasa-kuasa di udara yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat segala sakit penyakit yang membuat kami tidak bisa menikmati firman Tuhan dengan indah dan luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih sebab Kau Tuhan yang memberikan kuasa atas setiap kami untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk mematahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, untuk mengharapkan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa menyerahkan jam-jam pemberitaan firman Tuhan dan pengurapan-Mu atas setiap kami semua di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan bersama. Amin. Beri tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua kita excited dengan apa yang akan dikerjakan guru-guru sekolah minggu nanti siang. Ya, saya berdoa supaya semua kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin. Ya, kita semua nanti akan berpesta bersama dengan mereka. Judul khotbah saya hari ini, Allah yang hidup. Allah itu hidup dan nyata. Ya, jadi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup dan Dia nyata. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nanti saudara lanjutkan sendiri sampai ayatnya yang ke-11. Ini hal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tolong perhatian sungguh-sungguh karena ini sedikit pengajaran ya. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayatnya yang 7 sekarang, dan tentang karunia roh. Ada berapa karunia roh? Gila ya. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi selain Allah, berhalanya itu apa? Bisu. Bukan biksu, bisu ya. 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7 kita bicara sama-sama 2-3, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama itu kita harus tahu kebenaran tentang karunia roh. Nah ini sebetulnya sering menjadi satu perdebatan luar biasa karena bahwa memang seringkali banyak disalahgunakan ya. Sehingga orang malas untuk mempelajari hari ini atau mengejar akan hal ini, orang malas. Tetapi Alkitab berkata kita ini harus semakin mengejar itu ya. Sebab sebagai anak Tuhan tidak hanya cukup kita ini memiliki buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, nggak cukup ya. Karena kita akan dihadapkan kepada sesuatu kebutuhan di mana saudara dan saya itu akan menjadi terang, akan menjadi berkat, yaitu apa? Ketika saudara dan saya mengejar ini. Loh, ini Paulus yang menyampaikan. Dan surat-surat Paulus itu dijadikan kanon di dalam Alkitab. Dan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu artinya yang disampaikan ini adalah sesuatu yang Tuhan mau ya.
Paulus berkata, untuk karunia-karunia roh, saya mau saudara tahu nih kebenarannya. Artinya Tuhan berkata gini, hei, aku mau kamu tahu soal kebenaran tentang karunia roh. Ya toh? Itu jadi persoalan loh dari anak-anak Tuhan. Saya berpikir kenapa ditiadakan acara Tuhan, daripada anak Tuhan itu repot-repot, ya toh? Udah buah roh aja. Buah roh kan semua orang suka. Kalau orang dikasih itu kan suka, betul ya? Diberi damai sejahtera suka itu kan suka, ya toh? Ngapain karunia roh? Orang bahasa Allah yang lain malas, betul ya? Orang ngejar mujizat yang lain malas. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan itu rindu sekali terjadi lawatan Tuhan. Sampai pagi ini pun kita dengan semampunya, sekuat tenaga, ya. Nanti kita akan melayani anak-anak Sunday School. Ratusan anak akan datang nanti. Amin. Serius saudara. Makanya bagus jaga hati baik-baik supaya saudara ini bisa menjamah hati mereka. Dibutuhkan karunia roh. Saudara mulai harus kejar karena Tuhan mau ini. Kalau kita nggak ngejar yang ini, saudara nanti akan stuck. Kita nggak akan pernah maju di dalam kehidupan rohani karena karunia roh ini kebenarannya adalah sangat berguna untuk melengkapi buah roh yang kita dapatkan. Ya, itu sebabnya akan kelihatan sekali kedewasaan anak-anak Tuhan ketika karunia roh ini dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, jadi ayat yang pertama kita melihat banyak trauma, saudara ya, dengan adanya karunia roh karena memang betul-betul bisa disalahgunakan. Tetapi kita harus tahu bahwa karunia itu sebetulnya dibutuhkan, berguna sekali. Jangan mempertentangkan tentang 9 karunia roh ini, tapi kejar. Katakan kejar. Kita harus kejar. Caranya masing-masing tidak apa-apa, tapi harus kejar. Karena ini akan melengkapi kita sekalian. Nah, kita ini sebetulnya hanya alatnya saja ketika karunia itu diberikan pada kita. Tapi pada kenyataannya, kalau kita tidak dewasa, kita akan menjadi orang yang sombong secara rohani. Itu kasih sih mengkasih. Tapi kalau tiba-tiba ada orang dalam keadaan sakit, apakah kita hanya berkata, ya sudah sembahyang saja, gitu ya? Gitu. Ini udah mau mati nih, apakah begitu saja? Harus saudara mengerti ada karunia roh, yaitu karunia menyembuhkan. Nah, saudara di situ di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan begini, mau hidup-hiduplah, mau mati-mati. Karena ada karunia tentang kesembuhan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya kalau belum waktunya Tuhan, orang itu jadi sembuh. Ya, saudara kalau ketemu sama orang yang sudah kritis sekali, imanmu seberapa itu? Apakah kita berkata, kalau mau hidup-hiduplah, kalau mau mati, matilah? Nggak boleh, saudara. Saudara harus begini, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin setan yang membuat dia sakit, atau mungkin kebiasaan buruk yang membuat dia sakit, atau mungkin apa? Kebiasaan buruk itu ini loh, saudara, tidur kemalaman, bukan berdoa tapi apa? Main game. Nah, itu kebiasaan buruk. Mungkin karena itu dia sakit. Nah, ketika kita datang kepada mereka, kita punya kasih, tetapi kita tidak berkata begini, ya sudahlah, kurangi kepadatan penduduk. Ya, apalagi kalau umurnya sudah 70-80 tahun, sudah apa-apa. Enggak, saudara, ini harus mempraktikkan akan karunia Tuhan. Karena melalui itu, saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Amin. Kalau orang tuamu, saudaramu, temanmu dalam keadaan sakit dan dia punya iman yang kecil dan bertanya, minta saudara mendoakan, saudara harus datang dengan 9 karunia. Pegang tangannya dalam nama Yesus, sembuh. Itu. Nanti kalau mati, nggak usah sakit hati karena mati hidup di tangan Tuhan. Tapi kalau sembuh, saya mati, itu penting. Tetapi ketika 1-2 dilakukan,
dan terjadi, saudara akan jadi terkenal tuh. Ya toh? Saya itu dari dulu berdoa supaya di tempat ini kalau ada orang mati didoakan bangkit. Sekali ini terjadi, yang mendoakan bukan saya, bukan berita, yang mendoakan saudara. Itu kemungkinan loh ya, langsung rame saudara. Wih, di Cireh dan di Kos ada jago membangkitkan orang mati. Saya penting, belum pernah kan? Saudara serahkan kepada kita kan kalau sudah mau meninggal, gitu. Nah, panggil Pak Petrus, panggil Pak Iwan, kan gitu kan? Saudara bangkit dalam nama Yesus. Gitu. Petrus itu kan mengasihi Tuhan loh, betul? Dia pernah ditanya kepada Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya apa? Ya Tuhan. Kita tahu dan murid-murid Tuhan mengasihi Tuhan. Termasuk Yudas sudah salah arah aja. Tetapi ketika Tuhan naik ke surga, dia berkata begini, jangan tinggalkan Yerusalem, sebab kuasa itu akan turun kepada kamu. Nggak cukup kita mengasihi Tuhan, tetapi kita perlu kuasa yang datang daripada Tuhan. Anak Tuhan, tidak cukup kita ini hanya mengasihi Tuhan, tapi siapkan dirimu untuk menerima karunia Tuhan supaya kuasa Tuhan nyata di dalam hidupmu. Amin, bukan? Saudara mau hidup gini-gini saja tanpa kuasa? Sebetulnya kalau kita melihat nanti, saya rasa saya nggak cukup selesai untuk membahasakan hari ini. Karena 9 karunia roh ini tidak terlalu menarik untuk dibicarakan. Udahlah, daripada ribut-ribut, gak usah ngomong lu buat, gak usah ngomong orang berhikmat, kata-kata hikmat, betul ya? Kata-kata pengetahuan, itu kan salah satu daripada karunia-karunia roh. Mujizat, udah kita relax kayak begini aja, aman-aman seperti begini. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi dewasa kalau kita tidak memperhatikan akan 9 karunia roh ini, ya. Bahasa roh, udahlah, daripada bahasa roh bikin ribut begitu ya. Artinya berkata kecil itu, ya. Karunia untuk membedakan roh, saudara. Kalau kita ini ngomong-ngomong karena kasih, kita nggak pernah tahu loh, saudara. Kalau tidak dikembangkan, orang ini penipu, ya, orang ini pembohong, nggak isakan-isakan. Kita nggak ngerti karena tidak punya kuasa, tidak punya karunia membedakan. Orangnya baik, manis, cantik, cakep, ternyata penipu. Karena apa? Saudara nggak tahu bahwa itu adalah bukan datang daripada Tuhan. Yang saudara pikir bodinya bagus gitu, jadi calon pacar saudara, saudara nggak bisa membedakan rohnya Isabel loh di dalamnya. Ya, kuasa ini perlu, kuasa untuk berbahasa roh, kuasa untuk menafsirkan bahasa roh. Coba semua kita ini berbahasa roh, tetapi tidak ada yang menafsirkan, nggak mengerti saudara. Ya aman-aman saja sih kalau masih ada di dalam kelompok teman-teman sendiri, komunitas sendiri, ya aman-aman. Makanya kalau di sini kita diberi kebebasan untuk menyembah. Ya saudara jangan berkata, oh kui, ya apa itu? Itu saudara kalau menyembah dalam arti yang dikuatkan hidup kita juga, ya. Karena perjalanan ini terlalu berat hari-hari ini. Nah saudara yang dikasih, yang pertama saya sampaikan kepada saudara, saudara harus tahu kebenaran. Bukan hanya ditulis oleh Paulus, tetapi sebetulnya itu diinspirasi oleh Roh Kudus supaya saudara dan saya mempelajarinya. Oke, jadi maka tidak ditiadakan oleh Tuhan, karena karunia roh ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjawab persoalan di sini, saudara. Ya. Karena setiap manusia itu punya kebutuhannya masing-masing. Gak cukup kita hanya menyampaikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penyembuh. Harus didemonstrasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara dan saya harus tahu kebenaran. Yang kedua, karunia roh itu sebetulnya ada tujuannya. Nah ini saudara yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kita mengejar itu karena supaya dunia tahu Tuhan kita itu hidup dan Tuhan kita itu nyata. Ya. Bagaimana kita bisa tahu itu?
karena itu ketika dinyatakan di dalam kehidupan kita, hal-hal yang Tuhan singkapkan di dalam kehidupan kita. Begini saudara, dosa itu membuat manusia terpisah dari Tuhan, betul? Setuju? Dosa itu membuat saudara dan saya itu nggak tahu tentang Tuhan. Dosa itu membuat manusia tidak mengenal akan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, karena kamu itu sebelum kenal sama aku ya, kamu itu gampang sekali ditarik. Jadi pengikutnya Allah-Allah yang bisu itu tadi, saudara. Ya tuh. Itu melihat satu kali di YouTube ya, ada seorang lewat, ini ya, itu ada akar pohon, apa namanya, saling terkait begitu. Dia kaget. Kemudian dia taruh uang, kemudian dia sembah-sembah, dia jalan. Agak jauh sedikit dia ketemu batu yang aneh sekali. Kemudian dia lihat, wah, ini Allah ini. Dia taruh uang, dia sembah-sembah. Berapa banyak orang yang manusia yang salah menyembah sesuatu yang dia lihat aneh, lihat matahari disembah. Padahal itu cuma ciptaan Tuhan. Nah, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan supaya saudara dan saya bisa memberitahukan bahwa yang lain-lain yang menarik kita itu loh, itu Allah yang bisu, gak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan hidup, Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Katakan Tuhan tuh bersama dengan saya, Tuhan tuh, Tuhan yang hidup, Tuhan tuh, Tuhan yang nyata. Tanya sama sebelahnya, yakin? Ini luar biasa karena Alkitab berkata Injil ya. Injil itu adalah berita yang memerdekakan. Alkitab berkata Injil itu adalah kuasa Allah. Saudara dan saya kan memberitakan Injil entah melalui perbuatan, entah melalui apa lagi, entah melalui pelayanan. Kita ini surat terbuka, bukan surat cinta saudara, tapi surat Injil, cintanya Tuhan kepada dunia. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah bahwa kita ini nggak bisa membuat manusia ini apa namanya dicukupi segala sesuatu, nggak bisa. Kalau ada orang miskin, nggak mungkin kan kita sharing harta kita semua, kan nggak mungkin dong. Iya dong. Yang miskin lebih banyak daripada kita mungkin. Mau sampai kapan? Tetapi kalau kita bisa membawa berita bahwa Tuhan itu memberikan pembebasan bagi mereka yang terikat, dan miskinnya karena judi, saudara. Ya, miskinnya karena perbuatan-perbuatan dosa. Pegawai biasa, istrinya 13. Apa ada? Ada. Berapa istrinya? 13, saudara. Ingat ya, saya bilang ini Salomo aja, Salomo zaman dulu, tapi zaman sekarang tuh masih ada orang yang istrinya 13. Ya, padahal cuma biasa gitu. Saudara jangan kaget itu. Ya. Bagaimana gak miskin? Kerja biasa istrinya. Yang saya ya kan, kok istri yang ke-10 mau ya? Istri yang ke-11 juga mau ya? Istri yang apa? Kalau saya lihat ganteng-ganteng, enggak, rambutnya gondrong. Rambutnya gondrong. Betul ya Bu ya? Gondrong. Rambutnya gondrong bisa ya. Cuma dia berkata begini, aku ini orang jahat. Ya. Semua orang takut sama aku. Semua orang takut sama dia, preman. Aku bisa sampai menggait 13 wanita. Dia berkata, wanita itu butuh perlindungan. Wah, keren ya saya. Makanya bapak-bapak lindungi istri baik-baik, ya kan? Wanita itu butuh perlindungan dan wanita itu butuh uang, katanya begitu. Loh, kamu kerjanya apa? Preman, nggak pernah bisa itu, sudah nggak pernah bisa nabung. Tapi istri ke-10 minta, dia apa namanya ambil dari mana? Istri ke-9 minta, dia ngopas dari mana? Istri yang ke-8 gitu, saudara. Jangan kasih Tuhan. Iman di dalam Tuhan
itu akan menyelamatkan manusia kalau manusia itu mau menerima Tuhan. Ya, Injil yang sama akan membinasakan orang kalau orang itu menolak iman kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kita ini pekabar Injil. Kita ini hidup memberitakan Injil. Injil yang kita beritakan akan menyelamatkan orang. Syaratnya kalau orang itu menerima iman di dalam Yesus. Tapi Injil yang kita sampaikan akan membuat orang itu menjadi dihukum dan tidak selamat kalau dia menolak akan iman yang ada. Nah, ini dibutuhkan anak-anak Tuhan kuasa untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hidup dan menjadikan mereka menerima Tuhan dalam hidupnya dan hidupnya akan diselamatkan. Itu sebabnya karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tujuannya adalah untuk menyatakan atau membuktikan bahwa Tuhan kita hidup dan Tuhan kita nyata. Markus 16 berkata, kalau tidak percaya dihukum, kalau percaya diselamatkan. Nah, saudara mau memberitakan Injil yang bagaimana nih? Yang bisa dipercaya sama mereka atau membuat mereka tidak percaya? Ngajarnya betul tapi perbuatannya Alkitab sampai berkata begini loh. Kamu itu ya kalau bisa menolong orang ya, jangan kau berkata kepada orang yang datang kepadamu minta bantuan berkata, silakan pergi, Tuhan menyertaimu. Padahal jelas-jelas yang dia butuhkan itu ada pada hidupmu. Harusnya engkau membagikan kasih itu dengan apa? Dengan karunia roh ini loh saudara. Ya, ada mujizat yang mungkin bisa kita nyatakan melalui pelayanan kita. Ada yang disebut dengan iman yang membangkitkan. Ya, orang perlu loh, karena untuk mengalahkan dunia dibutuhkan iman atas seseorang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tujuannya adalah supaya Tuhan itu dinyatakan bahwa Dia itu hidup. Karena Allah lain tidak akan pernah bisa menolong. Ya. 1 Korintus pasal 14, kalau saudara belajar ya, kejarlah kasih sebelum kita ini untuk menerima karunia itu. Dan setelah menerima karunia, tetap kejar kasih. Jadi dua-duanya itu sebetulnya kita harus kejar, Bapak Ibu. Buah roh itu harus kita kejar, tetapi karunia roh juga harus dikejar. Ya. Ada kerinduan gitu untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan karunia itu. Karena karunia itu sebetulnya kan pemberian yang tidak layak untuk kita dapatkan. Ya. Jadi kita kejar karena memang karunia roh itu perlu. Ya. Sudah dikasih Tuhan, karena dunia ini betul-betul sedang tergoncangkan ya. Kadang Tuhan itu memakai orang-orang yang orang-orang yang kayaknya nggak mungkin gitu atau karena orang yang mungkin nggak mau mengerjakan. Ya, kalau saudara punya anak ya, punya anak mau masuk jurang gitu, Tuhan, saudara nggak bisa karena mungkin saudara lagi nggak berdaya. Gitu ya. Kemudian saudara minta teman-teman di gereja, tolong Pak Iwan berkata oke, dalam nama Yesus selamat begitu ya. Tapi dia tinggalkan. Tolong pelayan Tuhan, single sang leader, ya kita doakan aja. Padahal ini anak ini sudah jatuh. Kemudian lewat preman, lewat orang jahat, gitu ya. Kok tolong dia tanpa mikir, dia tanpa menunda-nunda, dia langsung menggait orang itu, menyelamatkan orang itu. Bisa kan? Kenapa kok nggak ada yang berani curang? Gitu ya. Mikir 2 kali, nggak ada yang berani menolong. Ini preman berani aja maksud kayak gitu, iya kan? Nah saudara, kadang kita mikir kok bisa ya Tuhan memakai orang yang jahat, betul? Ini orang kita tahu orang ini nggak hidup benar, tapi kok Tuhan juga bisa pakai? Pernah kepikiran nggak? Tuhan memakai orang yang hidupnya tidak benar dibanding dengan saudara yang merasa hidupnya sudah
melayani Tuhan atau hidup benar, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja, karena dunia sedang membutuhkan. Nah, saudara dan saya itu ditempatkan kepada satu komunitas, satu tempat, nggak tahu dari East, dari West, di mana saudara ditempatkan. Di sekitar kita itu, entah itu di pekerjaan, atau di sekolah, di sekitar kita itu, Tuhan melihat ada orang yang sedang membutuhkan. Ya, di mana pun saudara, ya, mau dalam negeri, mau luar negeri, mau dengan saudara, mau dengan orang lain, saudara harus berpikir bahwa ada orang yang sedang membutuhkan hari itu, dan Tuhan sedang melihat. Itu sebabnya saudara dan saya ditaruh di tempat itu. Nah, ini karunia roh ini bekerja, saudara. Makanya seringkali kenapa sih Tuhan saya ditaruh seperti ini? Karena kita nggak ngerti ada rencana Tuhan supaya apa? Supaya orang di sekeliling kita yang dipilih Tuhan untuk ditolong, itu bisa ditolong melalui hidupmu dan hidupku. Ya. Nanti kita akan melihat seringkali kita ini terlalu nyaman dengan apa yang sudah kita alami. Padahal enggak, sampai mati Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Dan itu ada upahnya. Ya, makanya jangan terlambat, saudara. Takutnya kita nanti sudah masuk surga, kita nggak punya apa-apa nanti di sana. Karena kita berkata cari harta yang untuk di surga sana. Kalau hari ini kita cuma tinggal diam, tidak melakukan apa-apa karena kita sudah cukup nyaman, dan saudara berkata begini, yang penting kan aku tidak nyalai orang, yang penting kan aku tidak menjadikan orang lain itu menjadi marah atas hidupku. Enggak, saudara akan dihakimi loh nanti. Kita akan dihakimi tentang perbuatan kita. Ya, kemarin di Komsel kita sedikit membedakan antara gosip dan fitnah, gitu ya. Gosip itu adalah kenyataannya benar, ya kan? Tapi memang digosipin. Gak mempengaruhi yang gosipin, tapi berpengaruh yang digosipin. Kalau fitnah tuh memang nyata-nyata salah, ya kan? Tapi terus hamil, ini namanya fitnah. Nah, kayak salah, nggak mungkin saya hamil, walaupun perutnya besar, itu fitnah, ya kan? Udahlah, nggak akan orang percaya kalau fitnah. Tetapi kalau digosipin, benar, memang kejadiannya betul. Saudara tidak ngapa-ngapa, tapi yang digosipin jadi tertekan, mengalami depresi. Saya ketemu sama orang ya, depresi hanya gara-gara apa? Dinilai oleh orang lain. Ya. Saudara yang gosipin, kita anak Tuhan yang gosipin, memang tidak apa-apa, tapi nanti dikejar sama malaikat. Saudara kan dihakimi sama malaikat. Dia akan tanya gini, maksudmu apa? Tujuanmu apa? Di sini nggak apa-apa, senyum-senyum aja, apalagi kepal begitu ya. Saudara yang penyuluh kecil sudah senyum, rasain loh, rasain. Kayaknya kita nggak apa-apa, nanti surga dikejar sama malaikat. Maksudmu itu apa? Tanggal 24 September 2023. Saya cuma ngomong aja begitu, tapi itu membuat orang lain stres. Makanya saudara lebih baik kalau ada gosip-gosip, saudara tinggal aja, ya. Tapi memang gosip namanya digosok semakin kan gitu. Apa lagi? Iya memang begitu. Apa lagi? Iya begitu. Yakin bisa dengan malaikat. Nanti. Ya, mendingan kalau ada gosip, saudara menghindar atau diarahkan pada hal yang lain. Kembali lagi apa yang saya sampaikan, bahwa tujuan untuk karunia itu adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Walaupun mungkin orang jahat Tuhan tidak bisa pakai itu ya. Yesaya pernah berkata begini, Tuhan ini aku, utuslah aku. Banyak anak Tuhan yang berkata, ini aku, utuslah ya. Utuslah dia, karena sudah itu diberi kesanggupan. Dan lihat ya, setiap Injil diberitakan itu Tuhan menyertai kita. Saudara tidak usah takut, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Apa fungsinya Immanuel? Hanya menolong saudara? Enggak. Fungsinya Immanuel itu yang terbesar adalah ketika kita memberitakan kabar tentang Injil itu, Dia menyertai kita. Jadi tidak perlu kita takut. Memang begitu kan? Kalau menjadi hamba Tuhan kan
menjadi anak Tuhan kan berani mengambil resiko demi orang lain diselamatkan. Yang ketiga, kita melihat kalau saudara melihat di ayat yang ketiga, karunia Roh Kudus itu tidak boleh menjadi satu rasa aman dalam hidup saudara, ya. Rasa aman yang palsu menurut saya, ya. Kalau saudara mendapatkan karunia, saudara mendapatkan kuasa. Jadi anak Tuhan itu disertai dengan kuasa ketika mendapatkan karunia Roh itu. Saudara jangan jadikan itu rasa aman yang palsu. Tetapi untuk saudara tidak mendapatkan yang palsu, saudara juga nggak usah takut karena saudara tahu yang asli, kan begitu, ya toh? Kalau saudara mau tahu uang yang palsu, saudara harus tahu uang yang asli, sehingga saudara tidak harus ketakutan pegang uang. Ini palsu ya, ini palsu ya, ini palsu. Pelajari yang asli. Kalau sudah jelas, kalau gambarnya harus Presiden Indonesia, nah ini presiden rumah tangga ya sudah ketahuan saudara ya. Tapi biasanya yang palsu itu mirip-mirip, ada sedikit ya. Saya dulu kerja di bank, diajari. Kamu di bank tuh lihat ini, pakai apa namanya, pakai sinar gitu. Oh palsu. Kita diajari, di training tidak usah, karena kalau lampunya mati gimana? Jadi kita diajari megangnya, kita diajari begitu, ya kan? Sehingga kalau ada yang palsu, udah ketahuan. Saudara nggak percaya, saya bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Bawa yang palsu pada saya, tapi kan ketahuan. Karena saya dilatih untuk melihat, merasakan, saudara. Ya, cukup lama saya kerja di bank dan itu jadi pelajaran yang baik buat saya. Kalau ada uang mau bayar mobil pakai uang palsu ya, gitu ya. Nah, saudara, tidak perlu kita takut karena kita ini sebetulnya orang-orang yang diberi pengalaman yang asli bersama dengan Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus itu sebetulnya buat untuk kita, tetapi justru untuk orang lain, supaya orang lain itu semakin banyak yang dibawa kepada Tuhan melalui imanmu dan imanku. Ya, firman Tuhan itu kan seperti mutiara yang luar biasa. Ketika disampaikan itu menghidupkan. Ya. Siapa yang masih baca Alkitab setiap hari? Tidak usah angkat tangan deh, lemah. Ya, tapi harus. Karena saudara akan tahu firman yang asli dan firman yang palsu. Nah, firman yang asli itu akan memerdekakan kita, akan membawa seseorang mengalami kelegaan yang di dalam Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya dibutuhkan nubuatan-nubuatan dalam hidup kita yang mengokohkan kita. Dibutuhkan akan mujizat, hikmah, pengetahuan di dalam kehidupan kita. Diberikan kepada Tuhan, itu dikejar, membedakan roh. Saudara, hari-hari ini, kalau saudara minta kepada, ini syaratnya cuma minta. Tuhan, aku minta, aku buka, karena kita berkata minta maka kamu akan diberi. Ya. Kemudian ketok maka kan pintu dibukakan kepada kamu. Kita melihat, kita minta kepada Tuhan, kita nggak pernah minta. Kita minta, tetapi minta yang salah. Makanya kita berkata bahwa kamu ini nggak mendapatkan apa-apa karena kamu nggak minta. Kita nggak mendapatkan karunia Roh itu karena kita nggak minta. Atau kamu minta, tetapi untuk menggunakan untuk segala sesuatu yang menjadi hawa nafsumu. Saudara, kalau saudara minta kuasa mujizat, dan ketika Tuhan memberikan, saudara harus bagikan dengan free. Jangan tiba-tiba saja saudara buka buka pelayanan kesembuhan ilahi, ya, sakit kulit $500 kalau sembuh, ya toh. Gak punya anak $1.000, rame sih, ya. Tapi itu untuk motivasi yang salah. Kita hanya penyalur karunia dan hanya sarana saja. Dan kita berkata kejar. Kalau saudara orang jahat, saudara harus bertobat menjadi orang yang baik. Amin. Kalau saudara orang yang baik, saudara harus mengejar menjadi orang yang berkarunia, sehingga saudara menjadi berkat buat yang lain. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Jadi tidak boleh karunia itu menjadikan orang lain menjadi tersandung. Yesus adalah Tuhan, tadi hanya dikatakan oleh orang-orang
yang memiliki Roh Kudus. Dia nggak bisa menerima Yesus kalau tidak mendapatkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Terakhir, ayat yang ke-7 tadi yang bacakan, sebetulnya itu adalah untuk kepentingan bersama. Kasih, kuasa itu untuk kepentingan bersama. Tapi ini menjadi sesuatu yang tidak baik ketika saudara dan saya tidak mengerti, ya, buah roh, karunia roh itu alat, weapon, senjata untuk merebut jiwa-jiwa bagi Kristus. Saya hari ini merebut jiwa-jiwa bagi Kristus. Tuhan tidak akan kagum dengan kekayaanmu. Saudara kerja keras, banting tulang, 3 shift. Loh, kok 3 shift ya tidurnya berdiri. Kemudian saudara kaya, Tuhan tidak terlalu nggak terlalu kepo lah. Saudara mau kaya seberapa sih? Ya, tiba-tiba saja ada orang yang lebih kaya lagi. Saudara mau sepintar apa sih? Tiba-tiba ada orang yang lebih pintar lagi. Saudara mau secantik apa sih? Tiba-tiba ketemu orang yang lebih cantik lagi. Di dunia ini ada yang lebih dari kita, saudara. Ayo, mungkin sudah perfect, sudah sempurna, sudah pilihan. Hari ini ada pemilihan atau enggak? Busana terbaik hari ini. Mungkin saudara terpilih menjadi busana terbaik. Nanti tiba-tiba ada yang lebih baik lagi dari saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebetulnya kita sadari itu hanya sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan supaya saudara bisa bawa jiwa-jiwa. Ia akan sukacita ketika saudara dan saya memakai kuasa itu untuk membawa jiwa-jiwa. Kepikiran tak saudara? Atau saudara mendapatkan kuasa supaya kekayaan saudara bertambah? Saudara wisikan. Karena Tuhan mau semakin banyak orang diselamatkan melalui hidupmu dan hidupku. Ya, jadi kuasa itu adalah senjata. Tadi saya sampaikan kepada saudara, cinta kepada Tuhan Yesus tidak cukup. Ya, aku cinta Engkau Tuhan. Aku sembah Engkau setiap hari Tuhan. Tapi saudara di dalam kamar terus. Ya, saudara harus kejar 9 karunia roh itu. Apa sih 9 karunia roh itu? Pertama adalah kata-kata hikmat, bukan hikmat, kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat itu adalah karunia roh. Apa lagi? Kata-kata pengetahuan. Nggak tahu ngomong, tiba-tiba tuh berkata orang ini lagi dalam dosa yang berat. Ya, kebanyakan manusia itu menutup kesalahannya dengan cara beribadah supaya orang tidak tahu. Tapi kalau Tuhan kasih, nanti tiba-tiba Engkau berkata, boleh saya berdoa buat kamu? Ya, kenapa? Yang kamu omongin ini karena kamu ini tidak bisa ngampuni. Gitu. Dia cerita begitu ya, hidupku kayak seperti begini, suamiku tidak mengasihi aku, ngomong terus. Aku ini luka begini-gini. Tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saudara, anak ini gak bisa ngampuni. Tiba-tiba kau berkata, gini, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, itu sebetulnya kata-kata yang diberikan Tuhan, tetapi bisa menjawab adat daripada menguraikan banyak hal. Itu dia cerita setengah jam, kemudian Tuhan berkata, gini, kamu ini sebetulnya hanya butuh memaafkan. Gitu, tanggapannya itu cuma pendek, seret. Tapi kalau itu datang daripada Tuhan, tiba-tiba dia akan meneteskan air mata dan dia berkata, benar. Jadi itu kan asik ke saudara. Saudara tidak harus membalas setengah jam dengan setengah jam, tidak harus. Itu kan iman juga hal yang sama. Karunia iman juga hal yang sama. Ya, orang ngomong terus Tuhan berkata, dia cuma nggak percaya aja sama aku. Tunggu sebentar ya, kamu tidak terlalu percaya sama Tuhan. Kalau itu disampaikan bukan karena kita, Roh Kudus satu berkata, close case, doakan, minta iman. Saudara asik ya kalau begitu ya. Karena kita merindukan karunia Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Hal yang sama juga begitu. Kuasa kesembuhan juga begitu. Udah begitu kalau Tuhan berkata sekarang, ya, si Petrus itu ya, ketemu sama orang lumpuh, dia berkata, emas dan perak tidak ada pada pada waktu itu mungkin dia nggak punya uang, saudara.
Tetapi dia tahu ini orang punya cukup iman nih, walaupun sedikit nih. Ya, dan Tuhan berkata, aku mau menyembuhkan dia. Gini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dipanggil dalam nama Yesus, berjalanlah, jalan. Itu karunia iman. Jadi imannya cuma sedikit ya. Kita dikasih iman sama Tuhan yang besar. Gabungan jadi satu, mujizat terjadi. Kita belajar ya sama-sama ya. Gitu. Saya itu kalau diundang kemana-mana nggak pernah takut. Ya, mendoakan orang mau mati, mau mendoakan orang mau menikah, nggak pernah takut karena saya kasih tahu bahwa ada Immanuel. Dan saudara, banyak kejadian-kejadian aneh yang saya alami. Walaupun perencanaan sudah bagus, ternyata nggak jadi. Karena apa? Karena firman Tuhan disampaikan. Ya. Khususnya anak-anak muda yang mau menikah, seringkali kan take advantage kepada pendeta CKI. Gitu. Belum kenal sama Tuhan, cintanya luar biasa, begitu ya. Pokoknya cinta mati, kalau nggak sama dia saya lebih baik gantung diri di pohon kangkung. Gitu. Saya ini ada orang yang penuh belas kasihan. Gitu. Apalagi saudara kalau baik-baik dengan saya gitu. Saya itu punya roh belas kasihan, ya. Tetapi tidak punya roh tega seperti Elia. Anda miskin kemudian dimintai makanannya dulu gitu kan. Ya. Tapi Tuhan seringkali menyatakan kemuliaannya luar biasa. Kalau saya mendoakan orang menikah itu kan saya bertanggung jawab, saudara. Iya. Ini bukan kartu ya. Kalau orang sudah hamil dulu gimana Pak? Saudara kalau datang ke pendeta CKI, saudara kan tetap diberkati. Kenapa begitu? Karena yang penting bukan kesalahan yang ada, yang penting pertobatannya. Saya beberapa kali harus mendoakan dan memberkati orang yang sudah hamil sebelum menikah. Kenapa? Karena pendetanya nggak mau doain. Cari gereja lain. Ketemulah gereja. Tapi saudara, hati-hati, jangan take advantage. Ya, kalau bisa yang masih muda, yang belum anu, jaga urusan baik-baik. Karena pernikahan itu adalah berkat Tuhan yang akan diturunkan dalam hidup saudara. Ya, tetapi itu kesempatan juga untuk orang ini mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata itu, melalui itu. Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, melalui iman, melalui mujizat, bisa membedakan macam-macam roh. Kalau hanya take advantage, kalau saya tidak bisa membatalkan, Tuhan yang akan membatalkan. Karena saya disertai sama Tuhan di dalam mengerjakan begitu. Saya harus yakin bahwa melayani ini disertai sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara kalau pergi ke dalam dunia ini bekerja, saudara harus yakin kalau disertai sama Tuhan. Ya, jangan seperti Samson, bukan Samson ini saudara. Samson ini berkata seperti yang sudah-sudah aku akan meronta lepas. Ternyata Tuhan sudah meninggalkan. Setiap hari, apalagi Pak Samson ini harus yakin Tuhan menyertai. Jangan sampai kecantol sama siapa? Jadi wanita sorek. Nah, kita perlu akan hal itu karena kita tahu bahwa itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Kejarlah karunia Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan hidup. Saya suka saudara mengejar buah-buah roh dengan cara melakukan banyak hal, tapi juga saudara harus kerjakan karunia roh. Ya, saya berharap saudara bisa baca kisah para rasul tadi sepanjang hari ini sudah lihat, dan ya kita kejar sama-sama ya. Amin. Saya berkati hari ini. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin berdoa ya buat saudara supaya saudara punya keinginan yang kuat mengejar karunia. Ada 9 kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat. Saudara jangan anti dengan nubuat, ya kan? Membedakan macam roh berbahasa roh. Buat saudara Anda berkata, Pak, gimana caranya saya bisa mendapatkan karunia bahasa roh? Minta kejar, sungguh-sungguh minta kejar, sungguh-sungguh. Saya
belasan tahun untuk mendapatkan itu setelah saya bertobat. Tapi ada orang yang begitu bertobat mendapatkannya, tergantung kerinduan hati kita. Minta bahasa roh dan juga mungkin menafsirkan bahasa roh. Haleluya, Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian Allah Roh Kudus Tuhan Masa yang berdoa buat saudara kita sekalian. Allah Roh Kudus penuhi ku rindu kau selalu dalam hidupku. Seberapa banyak kita menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Benar, Tuhan sudah memberikan kasih kepada kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kemurahan, memberikan kebaikan, memberikan penguasaan diri dalam kehidupan kita. Tapi ternyata Tuhan berkata, tidak itu saja, kejar karunia Roh. Memang berbahaya sih kalau saudara dan saya tidak dewasa. Kita bisa jadi sombong, kita bisa menghakimi orang lain, kita bisa terjatuh banyak hal karena kuasa itu. Nah, saya tahu banyak anak Tuhan yang menghindari. Dia mau pleasure di dalam hidupnya, dia tidak mau aneh-aneh. Tetapi karunia Roh ini akan membuat saudara semakin radikal di dalam dia. Karena mencintai Tuhan tidak cukup. Tuhan berkata, kejar karunia-karunia Roh. Karena kalau kamu mendapatkannya, hidupmu akan dipenuhi kuasa. Untuk apa? Untuk orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang nyata. Tidak ada yang mustahil buat dia. Karena dunia sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saudara akan dijadikan rekan sekerja Allah. Berapa banyak di antara saudara yang rindu akan hal ini? Nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati. Katakan Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus. Haleluya, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Dalam hidupku
di hadapan Tuhan sama-sama. Bapa Surgawi, kami merindukan akan karunia-karunia itu Tuhan. Nyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, khususnya sidang jemaat di tempat ini, sehingga ada kuasa yang mengalir, kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh menyatakan bahwa itu Tuhan yang hidup, bahwa itu Tuhan yang nyata bagi orang-orang di sekeliling kami. Buat umat-Mu menyadari bahwa ada tujuan yang Tuhan berikan, di mana Kau menempatkan kami, dimanapun kami tinggal Tuhan, di Eastern, di Western, di City, dimanapun Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengasihi orang-orang di sekeliling kami, dan bahkan memilih beberapa orang untuk diselamatkan melalui kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang hanya sentralisasi di satu tempat, tapi dimanapun Kau tempatkan kami bersama dengan Tuhan dan kuasa yang datang daripada Tuhan boleh menjamah dan membawa jiwa-jiwa mereka datang kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang bisu, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang akan memberikan keselamatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau ajari kami menjaga hati kami, supaya ketika kuasa itu mengalir di dalam kehidupan kami, apakah itu dengan kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, apakah dengan iman yang kuat dalam Tuhan, miracle, kuasa kesembuhan, mujizat menyatakan melalui kehidupan kami. Nubuat Tuhan Yesus tidak menjadikan kami meremehkan orang lain, tetapi kami akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, seperti firman-Mu berkata, dari glory kepada glory yang lain. Tuhan, izinkan umat-Mu di tempat ini boleh menghasilkan buah yang lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Saya beri waktu 1 menit, dan Kau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sebelum aku Kau panggil Tuhan. Saudara jangan nyaman dengan keberadaan Tuhan. Kita menderita, mati bagi kita. Mari kita menderita juga bersama dengan Kristus, supaya orang lain di sekeliling kita juga ada yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau menjamah setiap hati yang ada saat ini. Kami tahu firman-Mu, Injil itu memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita berkata, beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Sebentar kita akan segera selesai dengan ibadah yang ada. Sekali lagi Bapak Ibu nanti diminta untuk bersama-sama kita kalau bisa untuk bisa melayani anak-anak yang ada. Jadi sebentar ini ruangan akan kita sulap menjadi time zone. Ya, nanti ada praise and worship. Kita mengundang Pastor Andi Ambarita untuk melayani anak-anak kita. Kita expect sama-sama, kita berdoa sama-sama. Hari ini kita bisa melayani sekitar 100 anak-anak. Ya, semua excited, bagiannya masing-masing. Ya, nanti ada hamba Tuhan yang membagikan kupon dengan cara memberitakan Injil. Ya, entah membaca ayat, entah memberikan kuis. Jadi kita harap sekali bahwa hari ini anak-anak dibawa kepada Tuhan, amin. Ya, kita doakan hari itu dan kita nanti bergabung dengan panitia yang ada dan kita akan melayani pekerjaan untuk second generation kita. Oke, kita siapkan persembahan kita, kemudian kita akan bawa kepada Tuhan. Nanti saya minta Ibu Natalia boleh berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Mari saudara-saudara, kalau bersama kita di hadapan Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat, makanan, pekerjaan, apapun yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami mau memberi Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita kami di hati Tuhan. Dan semua persembahan ini Tuhan kami kembalikan kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan apa yang kami dapat itu semua adalah milik Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar kami boleh memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama kita dengan sukacita ya. Amin. Semuanya Engkau memberkati. Berkati aku berlimpah-limpah. Kita bangkit berdiri.
berharap saudara bisa melayani dengan baik. Kalau sudah darahnya tinggi, saudara berhenti dulu ya, dan minum air dulu yang banyak begitu. Pokoknya kalau udah darahnya agak tinggi gitu, karena kita akan banyak tamu siang hari ini. Sudah ngerti maksud saya? Kalau darahnya sudah agak tinggi, berhenti dulu, minum air yang banyak, nanti melayani lagi ya. Karena anak-anak itu kan kadang menjengkelkan atau mungkin ada orang yang rese apa, karena kita ini buka untuk umum ya, jadi apa namanya, kemudian juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya sih berdoa sungguh-sungguh hari ini betul-betul kita akan celebrate bersama dengan anak yang ada. Ada tambah lagi kan? Ada ya? Habis ini apa Pak acaranya? Habis ini acaranya pembentukan panitia Natal gitu saudara. Gak sempat berhenti saudara. Ayo kita selesai sama-sama. Tuhan Yesus, kami selesai dengan ibadah yang ada. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Sekarang yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, bahkan yang membutuhkan pekerjaan Tuhan bukakan pekerjaan. Kami mau berkata tidak ada kemiskinan di tengah-tengah kami, tapi semua kami hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. The year of goodness of God itu menjadi bagian kehidupan kami. The year of extra mile itu juga menjadi sikap kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, kita pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dengan kuat kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara punya waktu 1 jam untuk membantu panitia membersihkan tempat ini, menyiapkan game-game saudara. Nanti kita bisa bersama-sama makan siang sekitar jam 1.